Saya ditahan sudah 3 bulan. Akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri. Apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? Ini orang waktu muda dulu tatunya udah kebal. Setelah tua kena diabetes, kurus, jadi cacing pita. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? Seumur hidup kan kena. Ustaz, saya pernah mencuri, tapi hasil curian saya sedekahkan. Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood. Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini. Warga binaan Rutan Salemba. Surat tilang sudah datang. Setelah itu barulah kau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi wajib dijawab. Semua menjawab. Salam yang kedua ini yang nggak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Yang dijawab. Yang dibilang waalaikumsalam bagaimana? Salam yang ketiga, ketika Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, ada saudaraku dari Rutan Salemba yang datang ke Pekanbaru Riau. Dulu Ustaz Somad pernah ceramah waktu saya di sana. Aku cinta kepada dia. Hari ini aku ziarah ke makamnya. Ucapkanlah salam di makam Abdul Somad. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakum afiyah. Kalau kau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Salam itu kau ucapkan, tapi kau tak ingin mendengar jawabannya. Karena kalau sampai aku menjawab waalaikumsalam, kau bukan pulang mati kau. Artinya apa? Kita di sini hanya sementara sampai akhirnya kita mati. Kita jaga kesucian badan, tempat, sampai buang air kecil, airnya najisnya bersih, sampah-sampah. Islam agama yang bersih, bersih badan, bersih pakaian. Setan, malaikat, kalau busuk, bau kotor, setan dekat. Tapi kalau harum semerbak, malaikat mendekat. Makanya kata Nabi, man akala basolan, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Karena orang yang makan itu bau busuk, setan dekat, malaikat menjauh. Ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak mau mendekat? Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk itu. Apalagi bau yang dimakan jengkol, petai, belacan, bawang merah, bawang putih, tak gosok gigi 3 hari. Ayatnya kalau surah Bin-Nas. Kawan pertama sedang khusyuk berdoa, lama-lama tengok oleh sebab itu maka zikir kalau menghadap tidak mungkin langsung minta, tak mungkin langsung minta, ada basa-basinya. Zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi seabdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasang target. Saya target hari ini istighfar 1000, salawat 1000, la ilaha illallah 1000, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, la haula wala quwata illa billah 1000. Jadi dengan itu kita bisa memotong waktu yang panjang. Hari ini kau harus baca Quran 1 juz, salat sunat duha, salat sunat witir, salat sunat tahajud, salat sunat tasbih, salat sunat wudu, sehingga bernilai ibadah kita. Buya Hamka 4 tahun keluar satu tafsir Al-Azhar. Lalu kemudian ada Said Kutub dimasukkan keluar satu tafsir fi zilalil Quran. Yang bisa nulis, yang tak bisa menulis zikir diperbanyak. Subhanallah, subhanallah. Jadi bukan ngobrol tak tentu arah. Subhanallah. Datang kawan ngajak ngobrol, bro, gimana keadaan Syekh Nur? Subhanallah, subhanallah. Aku belum habis lagi 1000 nih. Habis subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Gimana kita jalan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka perbanyak zikir.
Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu barulah berdoa. Ustaz Somad iyalah enak. Dia kan lama kuliah di Mesir, bisa bahasa Arab. Kami nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Doa yang pakai bahasa Arab 4 aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzubillah, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya pakai bahasa kita. Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkan istriku, selamat saudaraku. Anakku sedang sekolah di luar, ya Allah. Jangan sampai dia pas ngambil duit di ATM tiba-tiba datang ya Allah, hipnotis menepuk bahunya, tatap mataku. Jangan sampai istriku dipelet orang. Jangan sampai saudaraku dianiaya orang. Jangan sampai negeri, jauhkan negeri dari malapetaka bencana musibah. Ustaz, saya kalau doa bahasa Indonesia kurang khusyuk, Pak Ustaz. Kamu orang apa? Saya orang Jawa. Doa pakai bahasa Jawa. Iki gue perang-perang dina pujian orang Jawa. Terus kalau gedung etatnya iki. Aku bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Saya orang Minangkabau, orang Padang, Pak Ustaz. Doa pakai bahasa Minang. Iko banyak banget yang mintakan. Yang pertama alim balaki, yang kedua alim babina kampung kacaran dulu. Minta kepada Allah SWT. Allah Maha tahu. Ini ada yang sombong gak mau berdoa. Sholat pun gak mau, doa pun gak mau. Ente kenapa gak doa? Ngapain doa? Yang lama aja belum dikabulkan. Orang yang mau doa itu sombong. Rendahkan diri meminta kepada Allah. Doa itu disebutkan. Itu apa disebutkan? Allah kan Maha tahu. Dia tahu apa yang di hati kita. Kita berdoa bukan untuk Allah. Allah Maha tahu. Tapi untuk meyakinkan diri kita. Ini ada yang berdoa mulutnya diam aja. Ente minta apa tadi? Ya Allah, sebenarnya banyak yang ku mintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Sebutkan. Tapi kalau nyebutkannya jangan terlalu detail. Ini ada yang nyebutkan terlalu detail. Ya Allah, aku mau jual tanah 25 meter kali 30. Sebelah kanan dekat dari perumahan Pemda, sebelah kiri jalan raya. Apa masih nyambung? Minta kepada Allah, bangun di tengah malam. Yang menenangkan hati bukan pil anjing gila. Yang menenangkan jiwa bukan narkoba. Yang menenangkan jiwa bukan khamar. Dia penyakit, begitu dosisnya habis jiwa akan kacau. Ala bidzikrillah, suci, bersih, salat, zikir, baca Quran, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu maka tenangkan jiwa kita dengan mengikut generasi bangsa yang Qur'ani menuju pribadi sukses berkarakter. Karakter itu apa? Berakhlakul karim. Kenapa Ibu Dirjen tidak mau berdiri di depan? Padahal beliau yang paling tinggi jabatannya, membawahi 600 lapas seluruh Indonesia. Kenapa tidak mau berdiri di depan? Beliau tidak mau membelakangi wakil gubernur, membelakangi ustadz. Maka beliau berdiri pun dia tidak mau. Kenapa? Tidak mau lebih tinggi. Bahkan tadi ketika mau makan tadi, datang staf nanya saya, Ustadz Somad, di meja ini boleh perempuan atau harus laki-laki semua? Kata saya, perempuan gak apa-apa, asal jangan bencong. Bayangkan, nanya dulu, boleh nggak perempuan? Apa salahnya? Bukan kami berdua-duaan, ada yang lain. Saya bilang nggak apa-apa, silakan perempuan. Pas mau foto, boleh foto Pak Ustadz? Boleh, tapi laki-laki harus ada. Karena kalau langsung perempuan nanti di crop, di foto, langsung di-upload di internet, Ustadz Somad punya bini baru. Akhlak. Itu yang kita kenal. Jumpa orang kaya, kayanya lupa. Jumpa orang ganteng, gantengnya lupa. Tapi kalau berakhlakul karimah, sopan santun, kalau ada orang kaya, orang ganteng, cakapnya kasar, menyinggung perasaan, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga. Maka dibuat judulnya sukses berkarakter. Karena ada orang sukses tidak berkarakter, ada orang berkarakter tidak sukses. Yang lebih parah, sudahlah tidak sukses, tidak berkarakter. Coba dicampakkan aja ke kali Ciliwung. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu? Kalau sholat, sholatnya sah. Orang yang bertatu mandi wajibnya sah, wudunya sah,
Yang sudah bertato, tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tato. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan solatmu tidak sah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan solatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertato jangan buat tato. Dah. Ini orang buat muda dulu tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendukan ular. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat, diejek orang. Pak, bapak bertato kan, sholat bapak tidak sah. Menangislah dia. Udah melisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, sah. Tak usah kau risaukan masalah tato itu. Ustadz ada tato dulu waktu sekolah, tapi tatonya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Ustadz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi orang sholat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia sholat. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abatum. Gak dapat disimpang lakum dinukum waliyadi. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk. Sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba, karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena rusak, error, gila, mati. Ustadz, saya pernah mencuri, tapi hasil curian saya sedekahkan. Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood. Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini. Warga binaan Rutan Salemba. Kita tidak bisa mencuci dengan air kencing. Ibu lagi ngapain, Bu? Nyuci kain. Iya. Pakai air apa? Air kencing. Gak bisa. Makanya berwudu airnya harus air suci mensucikan. Wudu pakai air kelapa, air tebu, gak bisa. Air hujan, air mata air sungai, air laut, tidak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang baik. Duit hasil mencuri, duit hasil korupsi, duit hasil nepotisme, duit hasil riba diberikan sedekah, tidak diterima Allah. Dibawa ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang hasil curian, hasil riba, hasil narkoba, hasil merampok, hasil merampas. Islam mengajarkan bersih awalnya, bersih tengahnya, bersih ujungnya. Saya ditahan sudah 3 bulan. Akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri. Apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? Ingat dulu Adinda, saudaraku, waktu kau nikah disuruh Pak Kua baca sirat tak. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1. Coba tengok, kalau dia melapor, ternyata begitu kau telepon, Assalamualaikum Adinda, ya aku kan sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah, kau mau lapor nggak? Abang, seumur hidup kan nanti hanya istri soleha. Jadi Roma pula gitu. Beruntung kalian saudara-saudaraku, karena dulu kalian baik kepada istri kalian, sekarang dia tidak menuntut. Abang dah, walaupun bumi hancur, langit hancur, aku kan tetap menantimu di sini. Akan menanti.
dia tetap menunggu. Kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti di sana. Coba kalau dulu bapak orangnya sombong, orangnya marah-marah, orangnya ngamuk-ngamuk saja. Kita ini laki-laki sekarang ya gagah perkasa, tapi sampai saatnya nanti kita lemah, kita sakit. Yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? Dia. Maaf, makannya bang. Coba kalau kita hari ini marah-marah, makan. Makanya dulu sehat. Yang pernah melukai perasaannya, yang pernah menyakiti hatinya, maka tak ada salahnya meminta maaf. Nanti kalau dia datang ambil bunga, minta izin sama Pak Kalapas, minta bunga setangkai. Datangnya, please forgive me. Ustaz, saya ditahan. Bolehkah dalam ibadah sehari-hari, misalnya sholat, kita gabungkan pendapat 4 mazhab? Jangan. Menggabungkan 4 mazhab itu nanti cenderung pada tatabuk ruhos, main-main mazhab. Pokoknya saya berpegang pada mazhab Syafi'i saja. Walaupun dulu waktu kuliah di Maroko, saya pakai mazhab, guru-guru kami mazhabnya Maliki. Indonesia Syafi'i, Maroko Maliki. Beda mazhab Maliki Pak Ustaz. Mazhab Syafi'i kalau wudu, air 1, 2, 3, nanti air untuk telinga 1, 2, 3. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i. Kalau Maliki tak, basahkan tangan semua. Basah tangan semua. Mazhab Maliki mengusap kepala langsung dengan telinga 1 kali usap. Dan ketika bersentuhan kulit, mazhab Syafi'i batal. Selesai wudu, saya salaman dengan ibu. Kabar ibu, kena ujungnya, batal. Kalau Maliki enggak. Kalau bersyahwat batal. Kalau enggak bersyahwat enggak batal. Pas ada acara nikah, selamat ya. Kena ujung. Habis itu dia salat. Allahu Akbar. Loh, ente kok enggak wudu? Enggak batal. Aku kan enggak ada syahwat. Pengantinnya jelek enggak bersyahwat. Tapi saya tidak main-main mazhab. Walaupun saya tahu mazhab Maliki, saya tetap istiqomah pakai mazhab Syafi'i, karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab. Bismillah mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat subuh mazhab Syafi'i pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi saya tak main-main mazhab. Subuh tadi saya jadi imam di Jambi. Saya pakai mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi saudaraku yang dari Ormas Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, silakan tidak pakai kunut. Jangan kelahi gara-gara ini. Dulu antara NU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam. Subuh pakai kunut, kata NU, kata Muhammadiyah enggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh. Yang penting sholat subuhnya. Makanya dibuat temanya sukses berkarakter, menghormati perbedaan mazhab. Saya secara ormas 5 tahun jadi sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya punya kawan dari Muhammadiyah, mereka pakai mazhab Hambali, tapi saya tidak campur-campur mazhab supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab. Apa yang harus kami lakukan sekarang ini untuk membentuk karakter yang sesuai dengan Al-Quran? Buat halakoh lingkaran, habis maghrib ke isya ngaji Quran. Gurunya siapa? Tidak perlu ambil guru dari luar. Magai, bayangkan petugas kita aja qori bagus. Belajar. Ada pengajian, disediakan ustaz memberikan tausiah. Datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Ta'ala. Itu kenapa tidur? Tidurnya adalah ibadah. Itulah tausiah yang dapat saya sampaikan.
Di mana-mana saya sampaikan 3. Pertama, tausiah. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, kita tutup dengan doa bersama peduli korban bencana alam Palu Donggala, Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan yang hatinya risau diberikan Allah ketenangan, yang keluarganya di luar sana kacau balau diberikan Allah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijauhkan daripada pergaulan bebas zina narkoba, yang ada di sini diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati dan kembali nanti ke masyarakat menjadi orang yang sukses dan berkarakter. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah. Warga binaan rumah tahanan Salemba, Jakarta baru-baru ini dibuat heboh dengan datangnya Ustadz Abdul Somad atau yang dikenal sebagai UAS, yang datang untuk memberikan ceramah dan menjawab berbagai pertanyaan dari para narapidana. Suasana yang biasanya tegang dan serius mendadak berubah jadi lebih santai dan penuh tawa berkat gaya Ustadz Abdul Somad yang penuh humor dan kehangatan saat menyampaikan isi dari ceramahnya. Sesi tanya jawab ini dimulai dengan para tahanan yang sudah tidak sabar untuk menyampaikan pertanyaan mereka. Salah satu pertanyaan yang mencuat adalah mereka bertanya bagaimana dengan orang yang punya tato, apakah sah sholatnya atau bagaimana. Banyak dari mereka selama ini mengira bahwa tato bisa membatalkan sholat mereka. Jadi pertanyaan ini membuat banyak orang penasaran. Ustadz Abdul Somad dengan wajah santai dan senyum khasnya menjawab bahwa tato itu bukan masalah, dan tato itu sah ketika dia melaksanakan sholat atau melaksanakan wudhu dan atau mandi besar. Yang penting itu hati kita niat. Kalau tato cuma di kulit saja, gak masalah. Jawaban sederhana ini mengena langsung dan membuat seluruh ruangan tertawa, seolah-olah beban yang selama ini dipikul sejenak terangkat. Pertanyaan selanjutnya juga beliau menyampaikan selain terkait tato bahwa yang belum bertato jangan sampai bertato. Nah, pertanyaan selanjutnya datang dari seorang tahanan yang ingin tahu soal sedekah. Ustadz, bagaimana kalau kita mencuri, kemudian hasil curian dari kita sedekahkan? Apakah itu berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan santai Ustadz bisa menjelaskan bahwa amal itu diterima kalau dilakukan dengan cara yang benar. Kalau niatnya sudah salah, meski sedekah, amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan beliau memberikan gambaran bahwa orang yang bersedekah menggunakan harta yang haram atau hasil dari curian itu sama seperti orang yang berwudu atau mencuci bajunya dengan air kencing. Tentu hal ini memberikan jawaban yang pasti kepada mereka bahwa sedekah harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kemudian dengan gaya khasnya Ustadz Abdul Somad menyampaikan bahwa ini pasti yang bertanya adalah Robin Hood. Jawaban ini langsung memecah tawa, mengingatkan para tahanan bahwa meskipun berbicara soal agama, tak ada salahnya untuk sedikit bersenang-senang atau berhumor. Nah, sesi tanya jawab ini juga membuka banyak pemikiran baru bagi para tahanan. Sebagian besar dari mereka itu datang dengan pertanyaan serius, namun Ustadz Abdul Somad berhasil membuat suasana lebih dengan cara menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, bahkan diselingi dengan humor-humor yang mengundang tawa. Para narapidana pun merasa lebih dekat dengan Ustadz Abdul Somad karena jawaban yang tidak terkesan menggurui, tetapi lebih seperti obrolan santai yang penuh hikmah. Ada yang sebelumnya merasa canggung, sekarang mulai tersenyum dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang tak kalah menarik dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tak hanya soal agama, namun UAS pun atau Ustadz Abdul Somad juga memberikan pesan-pesan moral yang membuat banyak tahanan merenung. Hidup itu bukan soal masa lalu, tapi soal apa yang kami lakukan pada hari ini untuk memperbaiki diri di masa-masa yang akan datang. Jangan terus-menerus beratap tentang apa yang telah terjadi, karena hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi setiap dari kita semua. Begitu ujar Abdul Somad dengan semangat dalam kata-katanya. Seakan menyejukkan hati para tahanan yang mungkin merasa kehilangan arah. Banyak dari mereka yang merasa terinspirasi untuk mulai merencanakan hidup baru, penuh dengan harapan dan niat baik setelah mendengar ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang ringan tapi penuh akan makna. Suasana di rutan Salemba pun berakhir dengan semangat baru. Para narapidana merasa ingin siap menghadapi tantangan hidup dengan tekad yang lebih kuat dan hati yang lebih ringan. Sesi tanya jawab pun awalnya penuh kecemasan dan ketegangan akhirnya berakhir dengan tawa riang dan pesan yang mendalam. Para tahanan merasa lebih tercerahkan, tak hanya tentang hukum agama, tapi juga tentang pentingnya niat dan cara yang benar dalam setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Meski mereka berada di balik jeruji, sejenak mereka merasa bebas berkat humor dan pencerahan yang penuh hikmah dan penuh ilmu yang dibagikan oleh Ustadz Abdul Somad.
Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini untuk update video terbaru dari kita setiap harinya.